Setiap orang yang percaya pasti merindukan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Apakah saudara merindukan mujizat Tuhan? Kalau kita belajar Alkitab, maka kita akan melihat setiap kali mujizat terjadi, ada satu tindakan kunci dari terjadinya mujizat itu. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan yang dibuat untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk menolong anak-anak Tuhan untuk hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara rindu mendapatkan seri renungan ini setiap hari, silakan lihat di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari renungan ini. Saudara, video ini adalah video kedua. Topik yang kita bahas adalah ketaatan, kunci mujizat. Saudara rindu mengalami mujizat Allah dalam kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria.
Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Bersyukur hari ini bisa memberkati saudara kembali melalui perenungan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama masih tema tentang ketaatan adalah kunci mengalami mujizat. Masih dari lokasi yang indah yaitu Parapat. Dan hari ini saya berharap saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita ini adalah Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 di sana sampai ayat yang ke-11, yaitu peristiwa tentang air yang berubah menjadi anggur di pesta Kana. Di video yang pertama kita sudah belajar saudara bahwa ada banyak hal yang waktu itu yang melatar belakangi terjadinya mujizat. Tetapi saya melihat bahwa faktor utama untuk terjadinya mujizat waktu itu adalah ketaatan dari para pelayan-pelayan. Di mana pada waktu itu ketika ada masalah kekurangan anggur, akhirnya Maria melapor kepada Yesus tentang masalah itu. Lalu kemudian akhirnya Maria berkata kepada pelayan-pelayan, itu ada di ayat yang ke-5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini yang dituntut di sini adalah ketaatan. Ketaatan dari siapa? Ketaatan dari pelayan-pelayan. Dan sebenarnya ketaatan pelayan inilah salah satu kunci dari terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur. Allah yang melakukan mujizat, tapi di sisi yang lain ada para pelayan-pelayan yang taat terhadap perintah Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan dilakukan. Nah, di video pertama kita sudah belajar bahwa ketaatan yang dimiliki oleh pelayan-pelayan waktu itu yang menjadi kunci terjadinya mujizat adalah ketaatan yang sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tapi mereka belajar taat sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Itu ada di ayat yang ke-6. Jadi mereka disuruh untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air, padahal yang dibutuhkan adalah anggur. Jadi itu tidak sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan singkatnya sebenarnya tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tapi itu perintah firman Tuhan. Nah, dan kita sudah belajar saudara bahwa dalam kehidupan ini juga banyak kali dalam masalah, dalam persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, firman Tuhan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita tetap belajar taat atau tidak. Karena ketika pelayan-pelayan itu mereka belajar taat, sekalipun masalahnya adalah kekurangan anggur, yang disuruh isi adalah air, saat itulah air yang berubah menjadi anggur. Artinya sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kalau kita belajar taat, di sanalah Allah akan melakukan mujizat, mengerjakan mujizat. Dan jenis ketaatan kedua dari pelayan ini, yang saya mau kita lihat di video ini adalah masih di ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ada 6 tempayan di situ. Pelayan-pelayan itu diperintahkan untuk mengisi itu sampai penuh. Saudara, di kondisi mereka untuk mendapatkan air itu adalah satu perjuangan khusus. Dan yang harus diisi itu banyak, saudara, 6 tempayan. Artinya apa? Untuk melakukan perintah ini, tentu saja ada perjuangan yang mereka harus lakukan. Ada kelelahan yang harus mereka lakukan. Mereka harus mengerjakan sesuatu dan harus bayar harga. Artinya apa? Untuk melakukan atau untuk taat kepada firman Tuhan, mereka harus berjuang keras, mereka harus letih. Mereka harus capek. Dan akhirnya ketika mereka isi itu sampai penuh,
Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, artinya sesuai dengan perintah, sekalipun mereka harus capek, sekalipun mereka harus lelah. Tapi karena itu perintah dan mereka lakukan seturut perintah yang diberi kepada mereka. Dan akhirnya terjadilah mujizat, air berubah menjadi anggur. Untuk melakukan satu perintah, siapa mungkin orang lain menyuruh kita, saudara, untuk melakukan perintah itu memang harus ada perjuangan. Terkadang kita harus capek, terkadang kita harus lelah untuk melakukan satu perintah. Demikian juga firman Tuhan. Ketika firman Tuhan, perintah firman Tuhan diberi kepada kita, untuk melakukan firman Tuhan itu, ada banyak hal yang harus capek untuk kita melakukannya, bayar harga untuk melakukannya, melelahkan untuk melakukannya. Tetapi dengar, saudara, untuk kita mengalami mujizat, maka firman Tuhan menuntut kita untuk belajar taat sekalipun capek. Mungkin saat ini ada saudara anak-anak Tuhan yang dalam kehidupan saudara, saudara berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Saudara berjuang untuk melakukan prinsip firman Tuhan. Dan jujur kalau dilihat ke dalam hati saudara, terkadang saudara merasa lelah untuk hidup seturut firman Tuhan. Tetapi dengar saudara, yang saudara lakukan, yang saudara taati, sekalipun terkadang itu melelahkan. Dengar firman Tuhan hari ini, ketika pelayan-pelayan itu belajar mentaati, sekalipun mereka harus berlelah mengisi tempayan itu sampai penuh, persis seperti perintah Yesus, ketika mereka mau bayar harga untuk berlelah, untuk melakukan perintah Tuhan, disitulah akhirnya mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Kalaupun engkau terkadang harus lelah melakukan firman Tuhan, kalaupun saudara harus bayar harga dan capek untuk melakukan prinsip firman Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, maka tetaplah lakukan, tetaplah taat, milikilah ketaatan, yaitu ketaatan yang tetap taat sekalipun melelahkan. Maka dengan begitu, maka firman Tuhan ini kita belajar, disitulah mujizat terjadi. Taatilah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Tetap taati prinsip-prinsip firman Tuhan sekalipun terkadang melelahkan. Karena kadang-kadang orang tidak peduli dengan prinsip firman Tuhan, tetapi sepertinya mereka berhasil. Saudara, dalam kehidupan saudara, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan, tetap lakukan prinsip firman Tuhan. Dan tetap kerjakan, tetap taati sekalipun harus berlelah. Maka di sanalah saudara akan melihat Allah yang hidup dan Allah yang memperhatikan semua kelelahan saudara akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Jadi yang di video yang kedua ini saudara, jenis ketaatan yang harus kita miliki adalah jenis ketaatan yang tetap taat sekalipun terkadang harus bayar harga, harus lelah untuk mentaati firman Tuhan. Maka kalau saudara memiliki jenis ketaatan ini dalam kehidupan saudara sehari-hari, di tengah keluarga, di dalam pekerjaan saudara, maka saudara akan melihat Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu, di tengah keluargamu, dan dalam pekerjaanmu. Tetap taati firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku sudah lelah, tetap taati, dan jangan pernah menyerah. Dan saat itulah saudara akan melihat Tuhan mulai bekerja melakukan mujizat dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan, tetap taat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini firman Tuhan kembali mengajarkan kami untuk kami mengalami mujizat Tuhan. Maka kami harus belajar taat, melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, sekalipun kami harus lelah, sekalipun harus bayar harga dan capek untuk melakukannya. Tetapi ketaatan kami kepada firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan melihat semua dan Tuhan akan melakukan mujizat atas ketaatan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami mau taati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.